Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Perkenalkan, nama saya Poppy Marcella, NPM 2241040072, kelas PKIB, Prodi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari refleksi akan situasi yang akan terjadi. Macam-macam emosi. Sebenarnya secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini serta perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Fungsi emosi. Pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Kedua, emosi sebagai pembangkit energi dalam kehidupan. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Penggolongan emosi. Penggolongan emosi ada 4, yaitu 1. Emosi senang, 2. Emosi sedih, 3. Emosi marah, 4. Emosi takut. Karakteristik emosi. 1. Temperamen atau kepribadian. Proses epigenetik. Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. Dalam hal ini membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku. 2. Proses bioevolusi merupakan asal muasal dari emosi. 3. Awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses refleksi yang sederhana. 4. Apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kondisi. 5. Fase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. 6. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kondisi dan tindakan bekerja. Bentuk-bentuk emosi. Pertama, fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. 2. Rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. 3. Love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpatik. Dampak positif dan negatif. Pertama, dampak emosi positif. Dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan ada rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Kedua, dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Terima kasih, sampai jumpa.